Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 24 November 2021. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari karunia-Mu, atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di hari ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan firman-Mu akan terus menuntun langkah kami. Ampunilah dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yehezkel pasal 29 ayat 1 sampai ayat 16. Nubuatan melawan Mesir dan Firaun. Pada tahun ke-10 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun, raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu. Dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun, ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya, maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu, dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Ethiopia. Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Pada akhir ke-40 tahun itu, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka. Dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah.
Di antara kerajaan-kerajaan ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel, kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan. Dan Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah Yesuslah Raja Andalanku. Yesumo tudatu ku posat Tuhan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, mengandalkan kekuatan, materi, kecerdasan, atau bahkan sesuatu yang lebih pada diri itu yang wajar-wajar saja. Akan tetapi perlu disadari bahwa semua itu ada batas dan masanya. Terlena pada pengandalan akan sesuatu yang sifatnya fana dapat membawa kehancuran pada masa yang akan datang. Saudara-saudara, Nabi Yehezkel diutus untuk menyampaikan nubuatan akan kehancuran kebesaran Mesir. Dalam bagian pendahuluan kitab Yehezkel dijelaskan tentang hubungan Mesir dengan Yehuda dalam rangka menghadapi Raja Babel. Namun ternyata Mesir tidak bisa diandalkan. Mesir diibaratkan seperti tongkat bambu bagi orang Israel. Dengan pengandalan itu, Mesir telah membuat Israel jauh dari Tuhan. Kejayaan Raja Mesir telah membuatnya menyombongkan diri. Itu awal dari kejatuhannya. Ia menyangka bahwa dialah yang membuat sungai Nil, dan itu berarti melawan Tuhan pencipta semesta. Atas kecongkakannya maka Tuhan akan mendatangkan hukuman kepadanya dan membuat tanah Mesir akan menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, maka mereka akan mengetahui bahwa Tuhanlah sang penguasa atas semesta ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mesir merupakan lambang kekuatan dan kejayaan pada zamannya. Tetapi apa yang tampak di mata manusia bukanlah kekuatan sebenarnya. Allah adalah sumber kekuatan sejati yang kekal, abadi dan tak terhingga. Kehadiran Allah yang Maha Kuasa sungguh dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan kekuatan manapun, terutama kekuatan maut. Dialah Raja yang memerintah selamanya, sehingga barang siapa yang mengandalkan Dia dan percaya dengan sungguh akan beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Karena itu kami percaya bahwa barang siapa yang mengandalkan Engkau dan percaya dengan sungguh akan beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan-Nya. Karena itu kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini, kami akan terus menjadikan Yesus akan menjadi Raja andalan kami. Di tengah-tengah kami menjalani hidup karunia Tuhan. Dan kami mohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri jualah yang akan terus menuntun menyertai kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan, dalam segala tugas tanggung jawab, usaha pekerjaan, bahkan pelayanan, juga peran dimanapun Tuhan tempatkan masing-masing kami. Diberkatilah segenap sahabat renungan harian yang selalu setia bersama-sama mendengarkan renungan harian dan bersama-sama terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan untuk terus menolong menuntun kami semua menjalani kehidupan setiap waktu. Topang dan berkati keluarga kami masing-masing, juga berkati anak-anak karunia Tuhan. Bahkan kami terus berdoa kiranya Tuhan senantiasa menyatakan kekuatan
memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang bergumul dengan sakit, mereka yang sedang berduka cita, bahkan mereka yang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami mohon dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, mereka yang sakit akan dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang menghadapi persoalan pergumulan kehidupan terus dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan kami pun bersyukur atas anugerah Tuhan, kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang boleh merayakan hidup karunia Tuhan lewat pertambahan usia. Teruslah sempurnakan sukacita setiap anak-anak Tuhan yang boleh menikmati kasih Tuhan lewat pertambahan usia itu. Juga kami tetap berdoa kiranya Tuhan senantiasa menjaga melindungi setiap orang tua kami di masa tuanya. Kiranya mereka tetap bahagia gembira di dalam Tuhan. Bagi pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat, dalam mengemban tanggung jawab pelayanan, kiranya semuanya juga tetap dilakukan dengan baik. Kami terus menaruh pengharapan kami, kasih Tuhan akan senantiasa menopang para pemimpin bangsa kami, untuk juga terus menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan, kami akan dapat melakukan berbagai aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha, ataupun juga perjalanan hidup hari ini. Dengan kemurahan Tuhan, kami akan senantiasa bersukacita. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.